Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kabar baik di sini. Semoga teman-teman semuanya dimanapun berada dalam keadaan sehat dan baik selalu ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semuanya, pada video pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pokok materi pembahasan. Oke, yang pertama nanti kita akan bahas mengenai earning per share. Nah, apa itu earning per share? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas juga mengenai price to earning ratio. Oke, teman-teman semuanya, mungkin kita langsung lanjut aja ya ke video materi pembelajaran kita kali ini. Oke, check this out. Oke, teman-teman, jadi apa sih earning per share itu? Baik, jadi earning per share merupakan laba yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode tertentu dibagi atau diproyeksikan dengan jumlah seluruh lembar saham yang dihasilkan jumlah seluruh lembar saham yang beredar oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini juga bisa dibilang untuk dari earning per share atau laba per lembar saham perusahaan di sini itu biasanya laba yang dihasilkan perusahaan pada suatu periode tertentu di sini itu atau laba per lembar sahamnya di sini itu akan digunakan ya oleh jajaran manajemen perusahaan juga di sini untuk menentukan berapa sih besaran dividen yang akan dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Nah, biasanya nanti di sini itu akan dipertimbangkan kembali lagi ke depannya apakah perusahaannya di sini masih ingin ekspansi usaha atau tidak. Nah, namun kalau misalkan perusahaan di sini tidak ingin ekspansi usaha lagi, ya mungkin nanti di sini porsi pembagian dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya tentunya akan lebih besar ya, teman-teman, seperti itu. Nah, baik, jadi bisa dibilang untuk earning per share di sini itu merupakan salah satu rasio ya, teman-teman, untuk menentukan penilaian laba dari perusahaan. Jadi nanti di sini sebagai contoh, misalkan didapatkan earning per share perusahaan pada tahun ini atau periode berjalan di tahun ini misalkan sebanyak Rp600 per lembar saham. Nah, itu nanti bakalan dibandingkan atau diproyeksikan dengan earning per share yang dihasilkan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bisa dilihat nanti di sini apakah pertumbuhan perusahaan ini mengalami kenaikan atau mengalami penurunan seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini juga dari rasio dari earning per share bisa memproyeksikan gitu ya, laba yang akan dihasilkan perusahaan itu kira-kira nanti di sini berapa. Nah, bagaimana cara untuk memproyeksikan earning per share atau laba per lembar saham pada periode-periode selanjutnya? Nah, nanti mungkin pada video-video selanjutnya nanti kita akan belajar bersama ya, teman-teman, bagaimana cara untuk melakukan valuasi saham perusahaan. Nah, di dalamnya itu nanti kita akan membahas bagaimana cara untuk memproyeksikan atau memperkirakan laba yang dihasilkan perusahaan di sini. Jadi nanti di sini di materi-materi selanjutnya kita akan membahas mengenai metode valuasi mengenai diskon cash flow ya, teman-teman. Nah, nanti di dalamnya itu kita akan bersama-sama menilai atau memproyeksikan laba yang akan dihasilkan perusahaan. Misalkan sekarang pada video ini saya buat ini di tahun 2022. Nah, berarti nanti di tahun 2031 berapa estimasi earning per share atau laba per lembar sahamnya. Nah, itu ada nanti metodenya. Nah, nanti kita akan belajari secara bersama-sama. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara untuk menghitung dari earning per share atau laba per lembar saham? Nah, rumusnya seperti ini ya, teman-teman. Untuk earning per share, rumusnya itu total dari laba yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode tertentu, khususnya di sini atau earning after tax atau laba setelah pajak, atau biasanya kita sebutnya sebagai laba bersih, dibagi dengan share outstanding atau jumlah seluruh lembar saham yang dihasilkan perusahaan. Oke, mungkin biar nggak bingung, kita langsung masuk aja ya. Contoh salah satu perusahaan, kita hitung berapa sih earning per share-nya. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya sudah menyediakan ya salah satu data keuangan perusahaan. Di sini itu pada video ini dibuat kebetulan di bulan Maret tahun 2022. Di sini itu sudah muncul ya data laporan keuangan perusahaan dari PT Bukit Asam dengan kode saham PTBA untuk laporan keuangan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2021 atau laporan keuangan full year atau seluruh tahun di tahun 2021-nya sudah muncul ya. Nah, kan tadi kan untuk rumus dari earning per share, rumusnya itu dari earning after tax atau laba setelah pajak dibagi dengan jumlah seluruh lembar saham yang beredar. Nah, sekarang coba kita cari untuk laba setelah pemotongan pajak dan lain-lainnya itu
mungkin kita bisa lihat ya di bagian laporan keuangan, khususnya di bagian laporan laba rugi. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk bagian laporan laba rugi di sini untuk laba tahun berjalan perusahaan di tanggal 31 Desember tahun 2021, di sini itu total laba yang dihasilkan itu sebesar 8.036.888. Nah, cek kembali lagi satuannya dalam apa? Dalam jutaan, atau dalam ribuan, atau dalam miliar, atau dalam bentuk US dollar. Nah, nanti apabila kalau misalkan dalam bentuknya US dollar, nanti kalian sesuaikan kembali lagi ya, dijadikan dalam bentuk mata uang rupiah. Nah, di sini kebetulan satuannya itu dalam jutaan rupiah ya, teman-teman. Nah, berarti nanti di sini kan kalau dalam jutaan, berarti tambahin angka nolnya itu sebanyak 6 kali. Itu 23, itu 23. Nah, kan tadi di sini kita sudah menemukan ya, teman-teman, untuk laba periode berjalannya di sini itu untuk khususnya pada video ini saya buat untuk perusahaan PTBA di sini untuk periode berakhir dengan 31 Desember tahun 2021 sebesar 8 triliun sekian. Nah, teman-teman, selanjutnya kan tadi di sini di dalam video sebelumnya kan kita sempat memflashback ya untuk materi mengenai rumus dari earning per share itu laba setelah pajak dibagi dengan share outstanding atau jumlah seluruh lembar saham yang beredar. Nah, bagaimana cara mencari share outstanding? Sama ya teman-teman, seperti video-video sebelumnya yang sempat saya bahas, di sini untuk mencari share outstanding kita bisa mencari di bagian laporan keuangan, khususnya di bagian laporan posisi keuangan, atau yang biasanya kita kenal dulu itu disebutnya sebagai laporan raca. Nah, nanti setelah didapat dari laporan raca, terus nanti kalian cari di bagian posisi ekuitas. Nah, nanti setelah didapatkan dari posisi ekuitas, nanti di sini bakalan muncul untuk di bagian modal saham. Nah, nanti kita cari ya di bagian catatan 24. Nah, kebetulan di sini untuk yang PTBA itu berada di catatan 24. Nah, berbeda ya biasanya nanti teman-teman dari setiap masing-masing perusahaan di sini ada yang catatan, mungkin ada yang berbeda, nanti nggak di 24, mungkin ada yang 20, 18, atau sekian. Nah, nanti coba dicek kembali lagi ya dari masing-masing catatan keuangan perusahaan untuk rincian dari modal sahamnya. Nah, teman-teman, di sini saya sudah dapat ya di catatan nomor 24 penjelasan mengenai modal saham di bagian akun dari akun dari modal saham. Di sini dijelasin untuk jumlah seluruh saham yang dimiliki perusahaan atau jumlah seluruh lembar saham yang beredar itu sebanyak 11.520.000.000 sekian. Nah, di sini dicek kembali lagi ya tahun yang berakhirnya di tahun berapa. Nah, kebetulan kan di sini saya cari itu di tahun Desember 2021. Soalnya di sini itu ada dua ya teman-teman, ada yang sama di tahun sebelumnya. Nah, ini contohnya ini yang tahun sebelumnya. Nah, di sini kan kebetulan saya mencari yang di tahun 2021. Nah, berarti nanti yang saya masukkan itu 11.520.000.000 sekian. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya teman-teman, oh saham PTBA ini dimiliki sama siapa-siapa saja sih. Oke, yang pertama di sini itu, oh ternyata saham PTBA itu terbagi menjadi dua jenis saham. Yang pertama itu ada saham preferen, dan yang kedua di sini ada saham biasa ya teman-teman. Oke, bedanya apa sih saham preferen sama saham biasa? Saham preferen di sini itu sahamnya itu lebih dikhususkan. Kalau misalkan perusahaan membagikan dividen, yang diprioritaskan terlebih dahulu saham preferen ya, seperti itu. Dan nanti baru dibagikan yang terakhir kepada para pemegang saham biasa. Dan beberapa perbedaan lainnya kalian bisa lihat kembali lagi atau di flashback kembali lagi pada video-video sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa lihat ya, oh dimiliki oleh Indonesia Asahan Aluminium. Nah, ini merupakan salah satu merger ya teman-teman, merger yang di bidang bisa dibilang di holding tambang. Di sini itu kepemilikan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium itu sebagian besar itu dimiliki sahamnya itu oleh pemerintah. Nah, jadi bisa dibilang di sini itu perusahaan PT Bukit Asam itu merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Indonesia Asahan Aluminium, dan bisa dibilang di sini PT Bukit Asam itu merupakan salah satu BUMN ya, atau badan usaha milik negara yang bekerja atau sektornya difokuskan khususnya untuk di tambang, khususnya di bagian tambang batu bara. Nah, selanjutnya di sini dimiliki juga oleh direktur utamanya ya teman-teman, terus habis itu dimiliki juga oleh direktur SDM-nya, serta dimiliki oleh masyarakat sebesar 3 miliar sekian lembar saham. Nah, total keseluruhannya berarti nanti yang kita masukkan jumlah share outstanding-nya itu sebesar 11.520.659.250. Nah, didapatkan hasilnya, oh berarti earning per share atau laba per lembar saham perusahaan hingga berakhir dengan 31 Desember tahun 2021 di sini itu untuk earning per share yang dihasilkan perusahaan PTBA itu sebesar Rp697,60.
Nah, teman-teman coba kita lihat ya historis dari laba yang dihasilkan perusahaan dari tahun ke tahun, khususnya untuk perusahaan yang tadi di sini ya, teman-teman, perusahaan PTBA. Nah, di sini kita bisa lihat ya, teman-teman, laba yang dihasilkan perusahaan di sini kebetulan saya belum login ya, jadi data-data tahun sebelumnya di sini itu belum muncul. Nah, jadi di sini tahun awalnya di sini kita bisa lihat ya, untuk perusahaan PTBA laba bersih per sahamnya atau earning per share atau laba per sahamnya di sini di tahun 2015 itu sebesar 176,82. 2016 juga sama ya teman-teman. Kita bisa ngelihat ya dari tahun 2015 sampai tahun 2021 tadi kita estimasikan sebesar Rp697,60. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, laba yang dihasilkan perusahaan itu cenderung bergerak fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Nah, jadi nanti di sini itu bisa dibilang itu laba yang dihasilkan perusahaan ya sama seperti tadi yang saya sempat bilang di video-video sebelumnya juga ya. Di sini laba yang dihasilkan perusahaan itu cenderung bergerak fluktuatif. Jadi di sini harga saham juga kenapa bisa naik ataupun turun, di sini juga dilihat dari kinerja keuangan perusahaannya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kinerja keuangan perusahaannya mengalami kenaikan, contohnya di tahun 2017 ini, di sini contohnya laba per lembar sahamnya mengalami kenaikan ya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, otomatis juga harga sahamnya juga akan turut ikut mengalami kenaikan. Dan begitu seterusnya kalau misalkan laba yang dihasilkan perusahaan di sini mengalami penurunan, dan otomatis juga nanti harga per sahamnya, harga sahamnya itu juga akan turut mengalami penurunan. Nah, namun di sini kita bisa lihat ya teman-teman, berdasarkan data dari tahun 2015 sampai tahun 2021 cenderung laba yang dihasilkan perusahaan di sini cenderung bergerak fluktuatif, namun cenderung mengalami kenaikan ya teman-teman. Kita bisa lihat di tahun 2015 laba yang dihasilkan perusahaan itu sebesar Rp176,82 per lembar saham, dan di tahun 2021 di sini laba yang dihasilkan perusahaan itu sebanyak Rp697,60. Nah, kita bisa lihat aja ya teman-teman, investasi dari tahun 2015 sampai tahun 2021, kalau misalkan kalian beli saham PTBA di tahun 2015, kalian memiliki satu lembar sahamnya aja, berarti di sini laba yang dihasilkan perusahaan itu sebanyak 176. Nah, di tahun 2021 kan menjadi 697. Mungkin biar gampang kita bulatin aja menjadi menjadi Rp700, dan di tahun 2015 misalkan jadi 150. Ini udah naik berapa kali lipatnya ya? Hampir 4 kali atau 5 kali lipatnya ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kenapa bisa dibilang saham itu cenderung bisa mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, karena ini tadi salah satunya itu faktornya dari laba yang dihasilkan perusahaan. Seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai price to earning ratio. Oke, apa sih yang dimaksud dengan price to earning ratio? Oke, price to earning ratio is ratio of the company share price to company's earning per share. Apa sih jadi dimaksud di sini? Jadi rasio yang membandingkan atau memproksikan antara harga yang dimiliki saham perusahaan tersebut diproksikan atau dibandingkan dengan laba per lembar saham yang dihasilkan perusahaan. Then the price to earning ratio can use the ratio used in valuing the companies. Nah, maksudnya apa di sini sih teman-teman? Nah, jadi dari salah satu rasio keuangan, khususnya di sini rasio dari price to earning ratio, itu kita bisa menilai antara salah satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, contohnya kan tadi kita sempat mereview ya teman-teman, perusahaan PTBA atau perusahaan Bukit Asam di sini yang bergeraknya di sektor tambang batubara. Nah, apakah saham perusahaan sektor tambang batubara tadi yang kita analisis apakah termasuk itu bagus atau tidak? Nah, di sini kita bisa bandingkan kembali lagi dari rasio yang akan kita hitung atau rasio dari price to earning rasionya dari saham perusahaan batubara yang tadi PTBA dibandingkan dengan saham-saham perusahaan sektor sejenisnya yang bergerak sama-sama di sektor tambang batubara. Nah, dari situ nanti kita bisa lihat di antara beberapa saham-saham perusahaan batubara, perusahaan mana yang paling bagus, seperti itu. Then, is the ratio one of the analysis investment decision. Oke, jadi teman-teman, apa sih yang dimaksud di sini? Jadi di sini itu dari rasio price to earning ratio kita dapat membuat dari hasil analisis dari keputusan investasi kita. Nah, sebenarnya di sini untuk menentukan hasil keputusan investasi tidak dengan menggunakan rasio dari price to earning ratio saja ya teman-teman. Nah, namun umumnya biasanya teman-teman yang ada di pasar modal, khususnya di sini itu yang bisa dibilang yang masih baru atau masih pemula, mungkin di sini rasio dari price to earning ratio itu bisa menggambarkan untuk mengestimasi bagaimana saham perusahaan saat ini itu
apakah masih layak atau tidak nanti. Jadi sehingga di sini itu dari rasio price to earning ratio, khususnya yang di bagian teman-teman yang masih pemula di pasar modal, di sini itu bisa menggunakan dari rasio price to earning ratio. Namun untuk lebih expertnya di sini itu masih banyak ya teman-teman rasio-rasio keuangan yang lain untuk membandingkan apakah perusahaan tersebut itu masih layak atau tidak untuk diinvestasikan, seperti itu teman-teman. Then the high price to earning ratio after is the price 15. Oke, jadi maksudnya apa sih di sini? Nah, teman-teman, apabila kalian setelah melakukan evaluasi salah satu saham perusahaan, ternyata setelah kalian hitung memiliki price to earning ratio yang lebih dari 15. Nah, bisa dibilang atau bisa dikatakan price to earning ratio yang lebih dari 15 itu bisa dibilang itu price to earning ratio-nya itu cukup tinggi ya, atau bisa dibilang cukup mahal. Nah, jadi di sini price to earning ratio yang bagus itu di sini menandakan bahwa perusahaan memiliki price to earning ratio yang di bawah dari 15 kali, seperti itu. Then the price to earning ratio indicates how long your investment break to even point. Oke, jadi maksudnya bagaimana sih di sini? Oke, jadi price to earning ratio itu bisa mengindikasikan atau memperkirakan berapa lama sih ibaratnya kalau kalian investasi pada perusahaan tersebut itu ibaratnya bisa dibilang balik modal atau untung menjadi 2 kali lipatnya. Oke, jadi maksudnya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan contohnya kayak tadi perusahaan dari Bukit Asam. Nah, terus habis itu setelah kita hitung mendapatkan hasil dari price to earning ratio di sini misalkan sebanyak 3 kali. Nah, itu menandakan bahwa apabila perusahaannya di sini menghasilkan laba dan diasumsikan perusahaan tersebut itu mendapatkan labanya selama 3 tahun ke depan itu tetap kayak gitu. Nah, misalkan di sini hasil labanya misalkan tadi Rp600 per lembar 697 atau kita bulatin jadi Rp700 ya. Nah, diasumsikan selama 3 tahun masih sama aja ya berurutan 700, 700, 700. Nah, berarti nanti di sini hingga tahun ketiga kalau misalkan kita investasi, nah ini uang kita itu akan menjadi 2 kali lipatnya. Seperti itu diasumsikan bahwa di sini seluruh laba yang dihasilkan perusahaan itu dibagikan dalam bentuk dividen kepada para pemegang sahamnya. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud price to earning ratio indicates how long your investment break to even point. Then the price to earning ratio, if the lower price to earning ratio didn't indicate to poor company, but the less market appreciation. Nah, jadi maksudnya di sini bisa dibilang seperti ini ya teman-teman, price to earning ratio yang rendah di sini itu tidak bisa dikatakan juga kalau misalkan perusahaan tersebut itu memiliki kinerja yang buruk atau biasanya disebut sebagai perusahaan yang buruk. Nah, namun di sini itu bisa dibilang itu perusahaan itu memiliki apresiasi pasarnya tersebut itu bisa dibilang rendah. Kenapa? Di sini ya bisa dibilang pasar atau investor-investor lain itu belum mengetahui atau belum memahami kinerja keuangan perusahaan tersebut. Nah, jadi kalau semakin besar dari semakin besar dari laba per lembar saham perusahaan, namun di sini harga sahamnya masih cenderung tergolong rendah, nah otomatis juga nanti di sini price to earning ratio-nya juga turut akan mengikuti. Nah, jadi bisa dibilang price to earning ratio ini sebagai faktor kuncinya atau faktor penentunya di sini itu dari harga sahamnya per lembar saham. Nah, jadi nanti di sini harga sahamnya itu menentukan banget ya teman-teman bisa dibilang untuk dari price to earning ratio-nya di sini. Nah, jadi nanti di sini bisa dibilang sih ya kalau misalkan perusahaan yang memiliki price to earning ratio yang rendah itu belum tentu juga perusahaan tersebut itu bisa dibilang jelek, dan di sini itu karena ya bisa dibilang perusahaan tersebut itu masih kurang aja apresiasi dari pasarnya seperti itu. Dan selanjutnya di sini highest price indicates the market high appreciation. Nah, sama ya teman-teman seperti tadi yang saya sempat menjelaskan sebelumnya. Nah, kan kalau tadi kan sebelumnya kita sempat membahas ya mengenai price to earning ratio yang rendah. Nah, namun kalau misalkan di sini ada apabila perusahaan yang memiliki price to earning ratio-nya yang cukup tinggi, menandakan perusahaan tersebut juga memiliki harga saham perusahaan tersebut itu cenderung tinggi, yang menandakan bahwa harga saham tersebut itu cukup diapresiasi oleh para investor di pasar modal. Jadi bisa dibilang di sini para investor itu sudah tahu dengan mengenai kinerja keuangan perusahaan tersebut, dan mereka itu berbondong-bondong kayak gitu ya teman-teman, berburu saham perusahaan tersebut agar bisa mendapatkan tadi bisa dibilang itu dividennya di masa mendatang itu yang akan dibagikan kepada para investornya itu juga bisa dibilang cukup besar, karena bisa dibilang juga tadi laba per lembar saham dihasilkan perusahaan itu juga karena cenderung cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara untuk menghitung dari rumus dari price to earning ratio? Gampang, tadi kan sempat kita jelasin ya teman-teman, rumus dari price to earning ratio itu
rasio dari price atau harga per lembar saham perusahaan dibagi dengan earning atau earning per share yang dihasilkan perusahaan dalam satu periode tertentu. Oke, mungkin biar lebih gampang kita langsung masuk ke contoh aja ya. Kita ngambil salah satu perusahaan, contohnya masih sama kayak tadi perusahaan dari Bukit Asam ya teman-teman. Tadi kan kita sudah dapatkan ya teman-teman, untuk perusahaan Bukit Asam itu mendapatkan EPS atau earning per share atau laba per lembar saham perusahaan di sini sebanyak Rp697,60. Nah, kebetulan kan di sini kan kalau misalkan perusahaan tadi mendapatkan labanya di tahun 2021, dan sebelumnya kan kita sempat membahas ya teman-teman, membahas mengenai dividen. Nah, biasanya kan dividen yang dibagikan perusahaan merupakan hasil laba dari perusahaan dapatkan di periode-periode sebelumnya. Nah, berarti kalau misalkan di sini laba yang didapatkan di tahun 2021, otomatis kan nanti akan dibagikan dividen di tahun 2022. Nah, namun di sini perusahaan itu belum membagikan dividen ya teman-teman untuk di tahun 2022. Nah, mungkin kita ngambil contoh aja ya teman-teman, laba yang dihasilkan perusahaan, kita ambil contoh mungkin di tahun 2020 aja ya untuk perusahaan PTBA. Nah, di sini kebetulan laba yang dihasilkan perusahaan di tahun 2020 di sini itu laba yang dihasilkan perusahaan itu sebanyak Rp209,01. Nah, sekarang kita cari kayak gitu teman-teman. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya teman-teman kalau misalkan kita ingin menghitung dari price to earning ratio, coba kita bandingkan kembali lagi ya price to earning ratio yang akan dihasilkan perusahaan pada saat perusahaan tersebut membagi dividen. Kenapa? Karena bisa dibilang kalau price to earning ratio pada saat pembagian dividen, bisa dibilang itu price to earning ratio itu cukup tinggi. Kenapa? Karena bisa dibilang kan karena di sini pada saat pembagian dividen itu merupakan suatu aksi korporasi yang akan dibagikan, suatu aksi korporasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, kan di sini kan perusahaan akan membagikan dividen, dan otomatis kan di sini pada banyak kan investor-investor yang lain di sini ingin berburu saham perusahaan tersebut, dia akan berharap bisa mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut. Nah, otomatis juga di sini bisa dibilang harga saham perusahaan juga pasti bakalan mengikuti seperti itu teman-teman. Nah, selain dari dividen teman-teman, sebelumnya selain dari dividen di sini juga ada banyak ya aksi korporasi yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur kita untuk menghitung dari price to earning ratio. Contohnya pada saat perusahaan akan melakukan pemecahan nilai saham atau stock split. Nah, jadi nanti di sini cenderung harga saham perusahaan sebelum melakukan stock split di sini itu cenderung harga sahamnya juga cukup tinggi. Otomatis juga nanti di sini itu harga sahamnya juga price to earning ratio-nya juga akan turut mengikuti ya teman-teman. Jadi cenderung bakalan tinggi, atau perusahaan akan melakukan, bisa dibilang di sini itu aksi perusahaan berupa right issue atau penerbitan saham baru. Nah, biasanya nanti harga saham perusahaan menjelang pada saat tanggal pembagian tanggal right issue atau tanggal penerbitan saham baru di sini juga cenderung akan mengalami kenaikan, atau bisa dibilang nanti otomatis kalau harganya mengalami kenaikan juga price to earning ratio-nya juga cukup akan turut mengalami kenaikan. Nah, tadi kan kita ngambil contoh ya di sini karena tadi tahun 2021-nya sudah ada, namun kan di sini tahun 2022 pada hingga video ini dibuat ini saya masih di bulan Maret. Nah, biasanya dividen yang dibagikan itu di kisaran di bulan April ke atas. Nah, namun di sini jadi datanya untuk di tahun 2022 ada, kita ambil aja ya data tahun sebelumnya. Kebetulan di sini kita bisa lihat ya EPS atau laba per lembar saham perusahaan di sini itu di tahun 2020 itu sebanyak Rp209 per lembar saham. Nah, sekarang kita coba cari ya teman-teman data mengenai dividen yang akan dibagikan perusahaan untuk perusahaan PTBA kan di sini berarti kan kita harus mencari dividen di tahun 2021 ya kan, karena di sini laporan keuangannya di tahun 2020. Teman-teman, ini coba kita cari ya mengenai data dari tanggal pembagian dividen dari perusahaan PTBA di tahun 2021. Oke, di sini saya buka dari aplikasi RTI Bisnis. Oke, sebentar ya. Oke, kita cari perusahaannya. Di sini kita sudah dapat perusahaannya, terus kita klik di bagian Corporate Action. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman di tahun 2021 atau dari laporan keuangan perusahaan di tahun 2020 yang dividen yang akan dibagikan di tahun 2021 di sini itu dibagikan pada tanggal 13 April ya teman-teman tahun 2021. Nah, berarti nanti kita tinggal cari aja teman-teman tanggal 13 April tahun 2021 di sini itu harga per lembar saham perusahaan PTBA di sini itu sebesar berapa.
Teman-teman, kita bisa buka di website dunainvestasi.com sama seperti sebelumnya. Terus habis itu nanti di sini untuk di bagian kode sahamnya kita ganti dengan perusahaan yang akan kita cari. Kebetulan di sini perusahaan yang akan saya cari itu perusahaan PTBA. Oke, setelah saya dapatkan, saya klik historical. Terus habis itu nanti saya sesuaikan ya teman-teman. Berarti nanti di sini untuk bulan April di tahun 2021. Nah, kebetulan kan tadi saya cari di sini itu harga dividen pada tanggal cum date-nya di sini itu pada tanggal 13 April tahun 2021. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, harga closing saham perusahaan PTBA tanggal 13 April tahun 2021 itu sebesar Rp2.460 per lembar saham. Nah, berarti nanti cara untuk mencari dari dari price to earning ratio di sini itu kan price atau harga saham perusahaan dibagi sama earning atau laba per lembar saham perusahaan. Nah, price-nya kan tadi kita sudah dapatkan ya teman-teman di harga ini tadi 2460, berarti nanti 2460 dibagi dengan earning per share perusahaan yang dibagikan di earning per share perusahaan pada periode sebelumnya. Nah, di sini earning per share-nya itu sebesar 209,01. Nah, saya bagi dapatkan hasilnya itu berarti price to earning ratio perusahaan di sini sebesar 11,76 kali. Nah, berarti kan di sini menandakan bahwa price to earning ratio perusahaan ini cenderung masih di bawah dari 15 kali. Teman-teman semuanya, tadi kan kita sudah membahas mengenai price to earning ratio. Jadi apa sih itu price to earning ratio? Merupakan rasio yang membandingkan antara harga saham perusahaan pada suatu periode tertentu dibagi atau diprosikan dengan, bisa dibilang di sini itu laba per lembar saham yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Nah, terus habis itu dari rasio price to earning ratio di sini kita bisa mengindikasikan bisa dibilang seberapa mahal sih saham perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, namun di sini itu dari rasio price to earning ratio ini tidak bisa sendiri untuk dibagikan atau dibandingkan ya kayak gitu dengan sahamnya perusahaan sendiri. Nah, namun di sini perlu kita bandingkan kembali lagi dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya, sehingga di sini kita bisa menentukan atau membuat dari hasil keputusan investasi apakah price to earning ratio perusahaan di sini salah satunya perusahaan A di sini itu apakah termasuk lebih murah atau lebih mahal jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya seperti itu. Nah, di sini juga bisa dibilang tadi juga price to earning ratio ini yang bagus itu menandakan bahwa price to earning ratio-nya harus di bawah dari 15 kali ya teman-teman. Kalau misalkan lebih dari 15 kali menandakan bahwa price to earning ratio perusahaan di sini kalau misalkan lebih dari 15 tergolong mahal. Nah, teman-teman, selain itu juga tadi kita juga sempat mereview ya teman-teman, membahas mengenai earning per share atau laba per lembar saham perusahaan. Nah, jadi di sini itu mendiskusikan berapa sih laba yang dihasilkan perusahaan per lembar sahamnya. Nah, kan tadi kan sempat kita bahas juga ya teman-teman, untuk rumus dari earning per share atau laba per lembar saham itu merupakan dari hasil laba bersih yang dihasilkan perusahaan pada suatu periode tertentu dibagi dengan di sini share outstanding atau jumlah seluruh lembar saham yang beredar salah satu perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini juga untuk laba per lembar saham di sini juga ada manfaatnya teman-teman, khususnya untuk manajemen perusahaan biasanya digunakan di sini untuk menentukan berapa sih besaran dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Namun biasanya nanti sebelum membagikan dividen oleh para pemegang saham biasanya di sini akan direview para manajemen perusahaan, maksudnya para manajemen perusahaan akan menganalisis kembali lagi apakah kebutuhan ke depan perusahaan di sini apakah masih ingin ekspansi usaha atau tidak. Nah, namun biasanya kalau misalkan sedikit ekspansinya berarti di sini dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang sahamnya tentunya pasti akan lebih besar ya teman-teman, seperti itu. Oke, teman-teman, di sini ada sedikit komik ya dari Warren Buffett, dari strategi Warren Buffett ke sekian. Di sini ke 63 di sini menjelaskan bahwa Warren Buffett menjelaskan bahwa accounting is the language of business. Nah, jadi di sini itu sebenarnya untuk bisa membaca laporan keuangan ya sebenarnya kalian juga di sini sebenarnya nggak cuma dari ekonomi aja sih ya yang harus paham mengenai laporan keuangan. Maksudnya di sini nggak cuma dari akuntansi aja, namun dari
prodi atau program studi lain, contohnya dari perbankan atau dari ekonomi lainnya, atau ekonomi perbangunan, atau ekonomi syariah, ataupun prodi-prodi atau program studi yang lainnya yang di sini yang berkaitan mengenai ekonomi, harus di sini ya bisa dibilang itu ya kalian harus paham kayak gitu bagaimana cara membaca laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi nanti di sini ya pastinya kan ke depan kalian ya pasti bakalan bekerja di salah satu perusahaan, dan yang pasti kalian harus paham atau khatam banget ya bagaimana cara menentukan perusahaan tersebut itu bisa dibilang bagus atau tidak, kan kayak gitu istilahnya, dan bagaimana meramalkan ibaratnya laba yang dihasilkan perusahaan di masa mendatang, seperti itu. Nah, jadi di sini itu ya kalian bisa tahu nilai perusahaannya itu bisa dibilang itu baik atau buruk itu ya di sini dengan cara ya kalian membaca laporan keuangan perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, di sini Warren Buffett menjelaskan bahwa untuk bisa membaca dari laporan keuangan ya di sini ya kalian itu harus perlu belajar dari akuntansi kayak gitu, khususnya ya di bagian laporan keuangannya di sini. Jika tidak bisa membaca laporan keuangan ya kalian tidak tahu gitu bagaimana nilai dari perusahaan tersebut dan bagaimana cara membedakan antara perusahaan baik dan perusahaan yang buruk, seperti itu. Nah, kebetulan ini ada Dwito sama di sini itu sama temennya, saya lupa ya namanya siapa, dan di sini mereka berdua itu sedang belajar atau sedang ikuti kursus mengenai membaca dari laporan keuangan. Oke teman-teman semuanya, ya demikian untuk video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semuanya, dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu ya dimanapun berada, jaga kesehatannya, selamat beraktivitas kembali. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Baradi Pernah Tbk didirikan pada tanggal 29 Mei 1992 dan memulai tahap produksi pada tahun 2008. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan MBAP adalah bergerak di bidang pertambangan, perdagangan, dan perindustrian batu bara. Pada tanggal 30 Juni 2014, MBAP memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham MBAP kepada masyarakat sebanyak 245.494.400 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp1.300 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2014. Berdasarkan valuasi yang kami dapatkan, perusahaan MBAP memiliki BVPS Rp1.864,63 dan DR 0,30 kali, ROE 18,64% dan dividen yield 3,78%. Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau yang dikenal dengan kode BSSR didirikan pada tanggal 31 Oktober 1990 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1990. Tambang batubara BSSR memulai tahap produksi pada bulan Juni 2011. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BSSR bergerak dalam bidang pertambangan dan perdagangan batubara, pengangkutan darat, perindustrian, dan pemborongan bangunan. Batubara yang dipasarkan Bara Multi mempunyai kandungan kalori medium dan kadar sulfur yang rendah. Pada tanggal 29 Oktober 2012, BSSR memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham BSSR
kepada masyarakat sebanyak 261.500.000 dengan nilai nominal 100 per saham dengan harga penawaran 1.950 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 November 2012. Berdasarkan valuasi yang kami dapatkan, perusahaan BSSR memiliki ekuitas sebesar 2,75 triliun dan total debt sebesar 1,35 triliun dan total aset sebesar 571 miliar. Selain itu, BSSR memiliki BVPS sebesar Rp1.054.22 dan DER sebesar 0,49 kali dengan ROE 20,71% dan dividen yield sebesar 9,12%. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 September 1987, di mana pada tahun 2001 diakuisisi oleh PT Banpo Group Thailand dan menjadi perusahaan publik pada tanggal 18 Desember 2007. Saat ini, perusahaan ITMG merupakan pemangku kepentingan utama dengan memiliki anak perusahaan yaitu PT Indominco Mandiri, PT Trubaindo Koamini, PT Jorong Barutama Greston, PT Kitadun Embalu, dan PT Baruto Ekatama. PT Indo Tambang Raya Megah Tbk memiliki fasilitas dalam pengolahan bahan tambangnya, yaitu sebagai berikut. Dalam proses penambangan batu baranya, selalu mengutamakan aspek konservasi dan mematuhi peraturan pemerintah yang berlaku. The next stage is the process of stripping the topsoil in the area that will be mined. The process of stripping and removal of the overburden is done by directly using truck and shovel method and blasting method for our material. In regard to Tambang Raya Megah Tbk, setelah persiapan hampir setahun, penawaran saham mereka akhirnya terrealisasi. Sebanyak 225.985.000 saham baru atau setara dengan 20% maksud saya dari saham yang beredar yang ditawarkan kepada publik dengan harga 14.000 per lembar saham. Pada hari pencatatannya, yaitu pada tanggal 18 Desember 2007, harga saham ITM tercatat ditutup dengan harga Rp19.600 di Bursa Efek Indonesia, di mana ini menunjukkan bahwa saham ITM memberikan keuntungan sebesar 40% dari harga awal penawaran dengan dividen yield sebesar 1,38%, DVS sebesar Rp11.764,94 dengan DER 0,44 kali, ROE sebesar 12,8%. perusahaan dengan kode emiten MBAP memiliki harga per 1 September 2021 sebesar Rp3.170, perusahaan BSSR sebesar Rp1.780, perusahaan ITMG sebesar Rp16.520. Dengan hasil MOS, perusahaan MBAP memperoleh hasil sebesar 26%, perusahaan BSSR sebesar 6%, perusahaan ITMG sebesar minus 50%. Adapun hasil ROE-nya, perusahaan MBAP sebesar 18,64%, BSSR sebesar 20,71%, ITMG sebesar 12,8%. Sedangkan hasil DER-nya, perusahaan MBAP sebesar 0,30 kali,
BSSR sebesar 0,49 kali, ITMG sebesar 0,44 kali. Dengan dividen yield yang dibagikan oleh perusahaan MBAP sebesar 3,78%, oleh perusahaan BSSR dibagikan sebesar 9,12%, perusahaan ITMG membagikan dividen yield sebesar 1,38%. Sebagaimana yang kita ketahui, ROE atau Return on Equity adalah indikator kinerja perusahaan dengan membandingkan laba bersih dan total modal. Dapat kita lihat, perusahaan dengan kode emiten BSSR memiliki hasil ROE paling tinggi, yaitu sebesar 20,71% di antara dua perusahaan lainnya, yaitu MBAP dan ITMG. Ini menandakan bahwa perusahaan BSSR lebih baik dalam kinerja laba bersih dan total modalnya. Nah, jika untuk DER atau Debt to Equity Ratio adalah rasio untuk melihat berapa besar utang dibandingkan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. Utang yang besar dapat menjadi risiko bagi suatu perusahaan. Dalam penghitungan DER ini, perusahaan BSSR juga memiliki hasil yang paling tinggi seperti itu. Dengan semakin tingginya hasil dari DER tersebut, maka semakin tidak disarankan untuk berinvestasi di sana karena perusahaan tersebut lebih mengandalkan atau lebih mengutamakan hutang untuk menjadikan kelangsungan dari perusahaannya. Perusahaan dengan kode emiten MBAP memiliki margin of safety itu paling tinggi yang memberitahukan kita bahwa indikator keamanan perusahaan MBAP itu lebih tinggi atau lebih baik dibandingkan dua perusahaan lainnya. Sebelum pada kesimpulannya, angka baiknya kita mengetahui bahwa sektor energi merupakan sektor perusahaan dengan memiliki siklus yang cyclical. Artinya perusahaan tersebut ada kalanya selalu naik harganya, ada kalanya beberapa tahun turun seperti itu. Ketika harga batu bara naik, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Tetapi ketika keadaan sedang biasa-biasa saja, perusahaan tidak akan mendapatkan untung yang banyak atau bahkan harga tersebut bisa turun seperti itu. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa perusahaan yang dipilih itu adalah perusahaan yang MOS-nya paling besar. Karena dalam berinvestasi, kita tidak hanya membutuhkan data yang tinggi atau rendah, melainkan keamanan kita dalam berinvestasi. Seperti itu.